Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita membahas konsep usaha dan daya. Adapun tujuan pelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, kalian para siswa dapat menjelaskan konsep usaha secara fisika. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi peristiwa usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan yang mana bentuk usaha, yang mana bentuk daya. Tentu kalian sudah sering mendengar kata usaha. Usaha dalam kehidupan sehari-hari ini berbeda dengan usaha dalam konsep IPA. Kalau usaha dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kerja yang dilakukan oleh seorang manusia. Sedangkan usaha dalam konsep IPA adalah sebentuk energi yang dikerjakan terhadap sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah. Ingat kata berpindah. Contoh, kalian perhatikan, ini ada sebuah meja. Posisi awalnya di sini. Kemudian saya lakukan usaha terhadap meja. Artinya apa? Saya memberikan energi dalam bentuk gaya terhadap meja. Ya, artinya apa? Artinya usaha yang saya lakukan terhadap meja sehingga meja tadi berpindah tempat. Bagaimana dengan yang ini? Ini ada dinding, saya sorong sekuat tenaga saya, sebesar apapun energi yang saya berikan terhadap dinding, dinding tidak akan berpindah tempat. Artinya apa? Saya tidak melakukan usaha sama sekali. Kenapa? Karena dinding tidak berpindah tempat. Berbeda halnya dengan meja tadi. Coba kalian lihat buku kalian masing-masing halaman 77. Lihat pernyataannya. Ya. Yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Apakah ini tergolong usaha atau bukan usaha? Ya, lihat di sini ada kata berpindah. Artinya meja mengalami perubahan posisi. Ini disebut usaha. Lihat pernyataan yang kedua. Mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Perhatikan, mangganya beratnya 500 gram, jatuh dan memiliki ketinggian 2 meter. Lihat, ada ketinggian, ada perubahan posisi yang tadinya di atas, jatuh dengan jarak 2 meter di permukaan tanah. Ini juga dikatakan konsep usaha. Nah, yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali ke rak daging. Nah, perhatikan, ada yang didorongnya, namun rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Artinya apa? Artinya Siti tidak melakukan perpindahan karena tetap berada di posisi rak daging. Ini tidak dikatakan usaha. Yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Apakah ini dikatakan usaha secara fisika? Tidak. Walaupun dia memberikan gaya, tetapi telurnya tidak berpindah, tapi pecah. Oke. Nah, yang terakhir, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ingat, ini ada kata berpindah. Ini dikatakan usaha. Dari kelima pernyataan ini, yang dikatakan usaha sudah cukup jelas. Syaratnya benda tersebut mengalami perpindahan. Ini adalah rumus usaha secara IPA. Usaha dilambangkan huruf W besar. W, bahasa Inggrisnya work. Satuan usaha adalah joule. Usaha adalah perkalian
antara gaya dengan perubahan posisi atau perpindahan. F adalah gaya dengan satuan Newton. Delta S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Nah, berbeda halnya dengan daya. Bedakan, kalau yang ini adalah usaha, yang ini adalah daya. Daya satuannya adalah P, P-besar, atau dalam bahasa Inggris disebut power. Satuan daya adalah watt. Daya rumusnya adalah W per delta T, atau kelajuan usaha terhadap perubahan waktu. Nah, W adalah usaha, satuannya joule. Delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Untuk selanjutnya, boleh kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil mogok sedang didorong oleh 3 orang anak dengan gaya 150 Newton, 250 Newton, dan 300 Newton. Mobil mogok tersebut bergerak sejauh 10 meter dalam waktu 20 sekon, sehingga mesin mobil tersebut hidup kembali. Hitunglah usaha dan daya yang dikerjakan ketiga anak tersebut terhadap mobil. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian lihat ada 3 orang anak yang mengerjakan 3 buah daya pada mobil. Berarti di sini ada F1, F2, dan F3. F1 besarnya 150 Newton, F2 250 Newton, sedangkan F3 300 Newton. Kemudian jarak perpindahan mobil adalah 10 meter. Delta R-nya adalah 10 meter. Dengan waktu atau delta T adalah 20 sekon. Nah, yang ditanya adalah berapa usaha yang dikerjakan ketiga tersebut terhadap mobil dan daya yang diberikan ketiga anak tersebut terhadap mobil. Nah, jawab. Perhatikan, gaya yang bekerja pada mobil ini ada 3. Inilah ada pengaruh yang namanya resultan gaya. Artinya gaya yang bekerja arahnya sama, sehingga kita cari dulu resultan gayanya. RS-nya sama dengan, karena arahnya sama, berarti kita cukup menjumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Ini sama dengan 150 tambah 250 ditambah 300 Newton. Hasilnya adalah 700 Newton. Ini adalah resultan gayanya. Nah, sedangkan usahanya adalah F kali delta S. F-nya bukan F1, F2, atau F3, tetapi resultan gayanya secara keseluruhan. Maka W sama dengan resultan gaya keseluruhan dikali delta S adalah 700 Newton dikali perubahan posisinya 10 meter. Hasilnya 7.000 Joule. Jadi usaha yang diberikan ketiga anak tersebut terhadap mobil adalah 7.000 Joule. Bagaimana dengan dayanya? P sama dengan usaha yang diberikan terhadap perubahan waktu. W-nya adalah 7.000 Joule. 7.000 Joule dibagi, hasilnya adalah 20 sekon. 20 sekon. Hasilnya 7.000 bagi 20. Ini hangus 700 bagi 2, berarti hasilnya 350 watt.
boleh kalian mencoba sendiri di buku paket kalian. Untuk tugasnya, boleh kalian buka bukunya halaman 99, nomor 1 sampai nomor 4. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ustaz tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.